Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Nama saya Fajarul Lubis, NIM saya 111910803. Kelas MA 19A6. Dosen pengampu Dr. Fitri Rejeki MPD, Universitas Pelita Bangsa, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Judul penelitian yang saya ambil adalah pengaruh motivasi, kepuasan kerja dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Penulis Rismanto, Rosida P. Adam, dan Bakri Hasanuddin. Penerbit dan edisi Jurnal Katalogis Volume 5, Nomor 9, September 2017, halaman 104-111. Pendahuluan. Dalam menghadapi dinamika kerja yang terus maju dan kompetitif, berbagai kesenjangan dan permasalahan ditemui dalam upaya mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pengelolaan manajemen secara profesional mampu meningkatkan kinerja pegawai dalam organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan pengamatan awal dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan terhadap kondisi fakta di lapangan, didapatkan 3 aspek penting yang perlu diperhatikan lebih serius dan upaya meningkatkan kinerja pegawai, yaitu motivasi, kepuasan kerja, dan pengembangan SDM. Dari pengamatan awal dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber pegawai lingkup kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, diketahui bahwa motivasi pegawai dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan setiap hari masih nampak bahwa perlu adanya perhatian dan perbaikan ke depan. Hal ini dibuktikan dengan kecenderungan untuk berprestasi dalam lingkup pekerjaan maupun bekerja sama dengan sesama pegawai telah menunjukkan penurunan setiap harinya. Dalam pengamatan singkat didapatkan fakta lapangan bahwa kinerja pegawai pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semakin hari semakin menurun, dan hal tersebut perlu diidentifikasi sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman terhadap ketidakstabilan kinerja pegawai tersebut dapat dicarikan solusi melalui penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan, yang pertama eksplanasi, menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara dengan variabel lain. Yang kedua sampel, yaitu adapun unit analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah individu pegawai kantor BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una. Yang ketiga populasi. Penelitian ini menggunakan 44 pegawai kantor yang berlokasi di kantor BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una. Yang keempat, metode analisis data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi berganda. Metode analisis data. Yang pertama, uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor totalnya. Validitas dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai corrected item total correlation dengan nilai R kritis sesuai kriteria. Menurut Sugiono tahun 2006, nomor 124, bahwa bila mana koefisien antara skor suatu indikator dengan skor total seluruh indikator adalah positif dan lebih besar 0,3 atau R lebih besar atau sama dengan 0,3, maka instrumen tersebut dianggap valid. Kedua, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha Cronbachs. Suatu instrumen disebut reliable apabila alpha Cronbachs lebih besar dari 0,60. Pengujian reliabilitas dapat dilihat dari nilai korelasi Goodman-Split half coefficient dengan membandingkan antara R tabel dan R hitung, di mana R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya, uji reliabilitas dari nilai korelasi Goodman-Split half coefficient diperoleh R hitung sama dengan 0,868 lebih besar 0,220 R tabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa item pernyataan reliable atau dapat diandalkan. Yang ketiga, uji analisis klasik, yaitu persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Yang keempat, analisis regresi berganda adalah model analisis yang dipergunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Hasil dan pembahasan. Pembahasan analisis distribusi frekuensi. A. Motivasi atau yang ditandai dengan variabel X1.
Hasil pengumpulan data terhadap tanggapan responden mengenai variabel motivasi yang terdiri dari 9 item pernyataan. Secara deskriptif, diketahui bahwa dimensi kebutuhan kekuasaan yang memiliki peranan paling penting dalam variabel motivasi dengan rata-rata MEAN tertinggi 3,89. Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi motivasi pegawai pada BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una yaitu kebutuhan akan kekuasaan dalam artian konkret penghargaan atas pekerjaan serta kemampuan untuk mengkoordinir bawahan. B. Kepuasan kerja atau dengan variabel X2. Distribusi frekuensi variabel kompensasi dalam penelitian ini diukur melalui 5 dimensi dan 15 item pernyataan. Hasil pengumpulan tanggapan responden untuk variabel kepuasan kerja didapatkan bahwa kepuasan kerja memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Dari 5 dimensi variabel kepuasan kerja, berdasarkan hasil distribusi tersebut menunjukkan bahwa dimensi hubungan kerja memperoleh hasil tanggapan responden dengan besaran nilai MEAN rata-rata 3,99 atau dalam kriteria tinggi. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia dengan variabel X3. Distribusi frekuensi variabel pengembangan sumber daya manusia dalam penelitian ini diukur melalui 4 dimensi dan 12 item pernyataan. Dari hasil perhitungan frekuensi tersebut dapat dimaknai bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam pemenuhan peningkatan profesionalisme kerja yang didapatkan dari instansi tempat bekerja merupakan hal penting untuk dapat menunjang kinerja pegawai. Kemampuan dalam mengoperasikan teknologi merupakan dimensi tertinggi dengan nilai MEAN rata-rata sebesar 3,85. Menjadi salah satu petunjuk bahwa dengan adanya upaya pengembangan sumber daya manusia akan berdampak terhadap peningkatan kinerja. D. Kinerja pegawai dengan variabel Y. Distribusi frekuensi variabel kinerja pegawai dalam penelitian ini diukur melalui 3 dimensi dan 9 indikator pernyataan. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja pegawai yang dimiliki oleh pegawai cukup tinggi. Hal tersebut tergambar pada nilai MEAN rata-rata sebesar 4,25 untuk variabel kinerja itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang aparatur sipil negara yang dituntut kinerjanya lebih baik dalam bekerja. Hasil dari penelitian ini, yang pertama, pengaruh motivasi kerja, kepuasan kerja, dan pengembangan SDM terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Hasil uji secara simultan telah terbukti bahwa variabel motivasi X1, kepuasan kerja X2, dan pengembangan SDM X3 berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut dapat membentuk dan mendorong tercapainya kinerja. Variabel bebas yang mempengaruhi kinerja pegawai tersebut agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Kedua, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Hasil uji telah membuktikan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pegawai hendaknya ditunjang oleh motivasi kerja dengan dimensi kebutuhan prestasi, kebutuhan kerjasama, dan kebutuhan akan kekuasaan. 3. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Hasil uji telah terbukti bahwa kepuasan kerja atau X2 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi kepuasan kerja untuk mendorong kinerja pegawai ditentukan oleh nilai dari dimensi jenis pekerjaan, jaminan finansial, promosi jabatan, dan hubungan kerja. Keempat, pengaruh pengembangan SDM terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Hasil uji variabel pengembangan SDM atau X3 berpengaruh tetapi tidak signifikan dengan kinerja pegawai dan memiliki nilai koefisien regresi negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan SDM pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tidak serta-merta meningkatkan kinerja. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, secara simultan ketiga variabel yaitu motivasi kerja X1, kepuasan kerja X2, dan pengembangan SDM X3 berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
Yang kedua, motivasi kerja atau X1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Ketiga, kepuasan kerja X2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Keempat, pengembangan SDM atau X3 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Saran untuk penelitian ini. 1. Hendaknya dalam penelitian pegawai, pimpinan SKPD mengusulkan ke BKD sesuai dengan latar belakang pendidikan dengan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Kedua, memprogramkan kegiatan pengembangan SDM melalui diklat dalam rangka peningkatan kompetensi sehingga pegawai dapat menguasai tupoksi kerja. Ketiga, peningkatan kemampuan penguasaan teknologi terutama berbasis aplikasi keuangan daerah yang telah menjadi ketetapan regulasi pemerintah untuk efektivitas pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan.